Selamat sore, saudara-saudara sekalian, khususnya generasi muda di Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami YouTube, channel Berbagi Makna 7. Nah, dalam kesempatan ini saudara-saudara sekalian, saya tahu hampir di seluruh perguruan tinggi ada jurusan yang bernama jurusan sosial politik. Maka kali ini saya ingin sedikit mengiringi atau mendampingi atau melengkapi ilmu yang telah Anda peroleh dari perguruan tinggi Anda mengenai sosial politik. Secara definisi, disiplin ilmu sosial politik ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari, membaca, dan mengengineeringi kondisi sosial yang tujuannya adalah untuk kegiatan politik, yang mana kegiatan politik ini jangan disalahpahami. Selama ini adalah sering dikatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu negatif. Karena apa? Karena kegagalan memahami arti politik yang sebenarnya. Jadi definisi sosial politik adalah sebuah kegiatan sosial politik adalah kegiatan yang mengelola sesuatu menjadi sesuatu. Jadi kegiatan sosial politik adalah kegiatan dari kondisi sosial Jadi kegiatan sosial politik adalah kegiatan yang mengelola kondisi sosial masyarakat dari sesuatu yang dimilikinya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau mau tegasnya itu bahwa kegiatan sosial politik itu adalah how to manage something become something. Inilah adalah kegiatan sosial politik yang ideal, definisinya adalah how to manage something become something, yaitu mengelola sesuatu menjadi sesuatu. Apa sesuatu dari kondisi masyarakat yang ada? Yaitu semua kekuatan sumber daya manusia dan manusia yang bersumber daya dan sumber daya yang lain yang ada di negeri ini untuk menjadi sesuatu. Apa sesuatu yang ini? Adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Apa yang disebut kesejahteraan? Adalah keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Apa yang disebut kemakmuran adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Jadi saudara-saudara sekalian,
waktu di zaman tertentu di negeri ini orang pada alergi terhadap politik. Karena habis suatu peristiwa yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh partai politik. Akhirnya rakyat pada ketakutan untuk melakukan kegiatan politik karena terkesan bahwa politik itu jahat dan buruk. Padahal politik secara ideal artinya sangat mulia, yaitu how to manage something become something. Bagaimana mengelola apa yang ada di negara kita menjadi something, menjadi sesuatu. Sesuatunya adalah kesejahteraan rakyat. Apa itu kesejahteraan? Yang terdiri atas keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Apa itu kemakmuran? Yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang berikutnya, ciri-ciri bahwa sosial politik atau disiplin ilmu sospol ini penting, itu bisa kita lihat hampir di seluruh universitas itu ada jurusan sosial politik. Karena negara juga membutuhkan adanya partai politik, membutuhkan politikus yang ideal, dan membutuhkan kegiatan politik untuk berbangsa dan bernegara secara baik dan benar. Hal lain yang ingin saya sampaikan, kenapa masyarakat itu sering skeptis atau bahkan apatis terhadap kegiatan partai politik? Karena selama ini apa yang kita lihat itu bahwa politik hanya diterjemahkan sebagai who gets what and who sit where. Politik diterjemahkan hanya siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Inilah yang membuat citranya partai politik di Indonesia itu menjadi semakin tidak bagus di mata rakyat. Kemudian yang berikutnya, rakyat memiliki hak yang sama untuk berpolitik. Dan idealnya bahwa politik itu harus diisi oleh orang-orang yang cerdas dan soleh. Sebab kalau orang-orang yang cerdas dan solehnya meninggalkan kegiatan politik, maka kegiatan politik akan diisi oleh orang-orang yang jahat. Nah, kalau partai politiknya diisi oleh orang-orang yang jahat, maka konsekuensi lanjutannya bahwa negara akan terbentuk dari konspirasinya kumpulan orang-orang jahat di mana-mana. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila sangat tidak menghendaki peranan partai politik menjadi sesuatu yang sangat menakutkan rakyat, merugikan rakyat, dan akhirnya merusak persatuan antar anak bangsa. Sebagai contoh, sistem politik Indonesia yang sekarang dengan adanya pilkada sung, pemilihan presiden secara langsung dan sejenisnya, ada beberapa nilai positifnya, tetapi nilai yang kurang bagusnya juga banyak. Satu, high cost. Yang kedua, merusak persatuan. Yang ketiga juga makan energi. Sebagai contoh, kegiatan politik, saya pernah mencalonkan wali kota di kota saya tahun 2008. Supir saya tentu mendukung saya, kakaknya supir saya mendukung calon yang lain. Gara-gara kakak adik ini beda pilihan, sampai hari ini yang lamanya sudah 16 tahun, mereka belum akur. Inilah kehidupan politik yang harus dilakukan review
dilakukan pengkajian ulang. Apakah perpolitikan di negeri ini sudah on the track? Apakah perpolitikan di negeri ini sudah mampu melahirkan kesejahteraan rakyat? Apakah perpolitikan di Indonesia ini sudah mampu menyatukan segenap rakyat dengan persatuan yang permanen? Apakah perpolitikan di negeri ini sudah mampu melahirkan kesejahteraan rakyatnya, memberi peluang-peluang bisnis pada rakyatnya dengan tanpa beban yang tidak diperlukan? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik yang ada di negeri ini. Pertanyaan berikutnya, apakah Dewan Perwakilan Rakyat yang di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat masih ada fraksi-fraksi, itu pertanda bahwa di situ tidak murni duduknya para wakil rakyat, tetapi duduknya para wakil partai. Idealnya yang ada di Senayan, ketika orang masuk Senayan, duduk di Senayan, itu jaket partai itu dilepas dan masuk itu tanpa membawa nama partai, tinggal pembagiannya menjadi komisi-komisi, ada komisi perhubungan, komisi pertanian, komisi keuangan, karena itu adalah sebuah kegiatan profesi. Tetapi kalau di dalam Dewan Perwakilan Rakyat masih ada fraksi-fraksi, berarti di situ kumpulannya atau Dewan Perwakilan Partai. Itulah yang sedang kita miliki perpolitikan di negeri kita. Oleh karena itu, saya dalam judul berbagi makna di luar konteks yang studium general ini pernah menggelontorkan judul Redesign Country Management System, yaitu bahwa sistem tata kelola negara ini harus ditata ulang. Karena apa? Kita suka atau tidak suka, kita harus jujur bahwa sistem bernegara kita ini belum menghasilkan sistem yang ideal yang bisa melahirkan cita-cita proklamasi yang pernah didengungkan pada waktu 17 Agustus 1945 oleh seorang tokoh proklamator, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi kembali lagi, saya ulangi secara definisi bahwa politik adalah makna yang mulianya how to manage something become something. Bukan who gets what and who sit where. Bukan siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Tetapi politik yang mulia maknanya adalah bagaimana mengelola sesuatu menjadi sesuatu yang endingnya sesuatu ini adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Apa itu kesejahteraan? Saya ulangi sekali lagi dan tegas. Kesejahteraan terdiri atas 3 komponen pokok, yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Dan kemakmuran terdiri atas 6 makna pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan, yang itu semuanya adalah kebutuhan pokok bagi segenap rakyat Indonesia. Hal lain yang perlu kita pahami bersama mengenai perpolitikan di negeri ini, coba kita bandingkan dari 3 dekade. Waktu dekade Soekarno, itu kehidupan politiknya seperti apa? Waktu kehidupan di zaman Soeharto, kehidupan politiknya seperti apa? Dan pada waktu zaman reformasi sekarang ini, dunia perpolitikannya seperti apa? Nah, mestinya bangsa Indonesia, khususnya Anda sebagai mahasiswa, sebagai pelanjut kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,
di Republik ini, Anda yang paling punya kewajiban untuk bagaimana sistem perpolitikan kita itu mencapai atau memiliki sistem perpolitikan kita yang ideal, yaitu sistem perpolitikan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian. Dan kalau Anda mau mempelajari atau mengcompare kegiatan politik di seluruh dunia dari setiap negara, itu sangat banyak literatur mengenai politik dari setiap paham politik yang berbeda-beda yang ada di muka bumi ini. Saya kira itu. Dan sekarang zaman IT sangat mudah untuk mencari artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang kita bisa memaknai lebih dalam what is the meaning of politics. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.